Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 biologi yang bertemakan daur ulang oksigen dan karbon dioksida. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya Anomitri Putri dari nomor absen 7. Yang kedua, saya Akmal Fauzia Bowo dari absen 8. Yang ketiga, saya Bilkis Sakila Putri absen 13. Yang keempat, saya Malika Rautatu Syifa dari absen 21. Yang kelima, saya Muhammad Haji Arkana dari absen 23. Dan yang terakhir saya Tamadia Zahariko dari absen 33. Di sini kami akan mempresentasikan video proses daur ulang oksigen dan karbon dioksida. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran atau sebuah awalan untuk dapat memahami sebuah daur ulang oksigen dan karbon dioksida. Jadi disediakan sebuah pertanyaan, apa sih daur ulang oksigen dan karbon dioksida itu? Jadi daur ulang sendiri berarti sebuah siklus yang berputar-putar. Artinya daur ulang ini menghasilkan sebuah siklus berulang-ulang untuk menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Supaya apa? Supaya kita dan para makhluk-makhluk yang ada di bumi ini bisa tetap hidup. Nah, jadi saya akan memberitahu kalian kenapa manusia, kenapa tumbuhan perlu sebuah oksigen dan karbon dioksida. Jadi pada hewan terdapat sebuah proses yang namanya respirasi. Pada respirasi ini diperlukan sebuah oksigen, lalu juga air, lalu C6H12O6 atau yang disebut juga dengan glukosa untuk dipecah dan dihasilkan sebuah ATP. Lalu untuk tumbuhan ini terdapat fotosintesis. Fotosintesis ini kebalikannya dari si respirasi ini. Dia malah menghasilkan oksigen. Di fotosintesis ini diperlukan CO2, lalu air untuk menghasilkan, dan dengan bantuan matahari untuk menghasilkan sebuah oksigen dan C6H12O6 atau disebut juga glukosa. Jadi sekarang ada pertanyaan kedua, yaitu dari mana sebuah siklus karbon dioksida dan oksigen ini dimulai. Jadi siklus ini dimulai dari sebuah suksesi primer. Biasanya disebabkan oleh sebuah gunung yang meletus. Gunung ini meletus sehingga menciptakan sebuah ekosistem yang baru, karena ekosistem yang sebelumnya itu punah atau sudah mati, dan kehidupan yang setelah erupsi ini, maka kehidupannya itu baru atau menyediakan sebuah ekosistem yang baru, sehingga dari situlah tercipta sebuah siklus oksigen dan karbon dioksida. Gunung dan industri menghasilkan karbon dioksida dan kemudian menjadi awan. CO2 dari awan dan atmosfer dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan air sehingga menghasilkan O2 dan glukosa. Kemudian O2 akan diserap oleh hewan dan manusia untuk mengalami aspirasi dan menghasilkan CO2. CO2 yang berasal dari hasil proses di daratan akan dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk melakukan fotosintesis dengan bantuan matahari. Kemudian makhluk laut seperti paus akan memakan fitoplankton. Nah, setelah paus mati, paus akan terdekomposisi dengan bantuan bakteri dekomposer dan detritivor, sehingga paus akan menjadi fosil. Fosil dimanfaatkan menjadi minyak bumi dan gas alam yang akan menghasilkan produk-produk seperti gas, bensin, maupun minyak. Namun, akibat dari proses menghasilkan produk tersebut, maka pabrik akan menghasilkan asap yang berisi CO2, sehingga proses daur ulang CO2 dan O2 akan kembali terulang. Di sini saya akan juga menjelaskan sebuah rantai makanan yang ada di diorama kita tercinta ini. Jadi ada sapi. Sayang sekali sapinya ini dimakan oleh ular
Oh iya, pertama-tama sapi ini memakan rumput terlebih dahulu. Rumput ini dinamakan sebuah produsen rumput ini. Sapi ini dinamakan konsumen tingkat pertama karena dia yang makan rumput pertama kali. Lalu sapi ini ketemu dengan ular. Akhirnya karena sebuah ular adalah predator, sapi pun dimakan, sehingga menciptakan sebuah interaksi yang dinamakan predasi antara prey sebuah mangsa dengan predator itu sendiri, sebuah ular. Sayang sekali, ular bukan merupakan puncak predator, sehingga ular akan dimangsa oleh suatu yang lebih tinggi darinya, yaitu elang. Oh iya, ular ini namanya konsumen tingkat 2 dan elang ini mengambil ular, sehingga elang dinamakan konsumen tingkat 3. Pada setiap tingkatan ini, misal rumput terdapat biomasa 1000 kg, otomatis sapi ini dibagi 10 rumputnya, artinya sapi hanya memiliki biomasa 100 kg, maka ular otomatis akan memiliki biomasa 10 kg dan elang 1 kg. Begitulah kira-kira agar keseimbangan tercipta. Setelah kita melalui presentasi daur oksigen dan karbon dioksida ini, kita menemukan satu kesimpulan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, dengan seimbang-imbangnya. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam yang telah diberinya. Dengan keseimbangannya kita bisa hidup hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 yang dapat disampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.